Halo semuanya, sebelumnya izin untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Riris Memora Manurung dengan NPM B1A021291 dan dosen pengampu saya adalah Ibu Helda Rahmasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi abnormal. Psikologi abnormal adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku abnormal yang dapat dipandang sebagai gangguan klinis. Menurut Kartini Kartono, pribadi abnormal adalah pada umumnya dihinggapi gangguan mental atau memiliki kelainan pada mentalnya. Orang yang dikategorikan abnormal selalu diliputi konflik-konflik batin, miskin jiwanya dan tidak stabil, tidak memiliki perhatian pada lingkungan sekitar, terpisah hidupnya dari masyarakat, selalu merasa gelisah serta takut, dan secara jasmani sering sakit-sakitan. Abnormalitas bisa ditinjau dari beberapa segi. Sebagai berikut, yang pertama, abnormalitas dipandang dari segi patologis, yang mana adanya tingkah laku abnormal akibat dari kecelakaan ataupun penyakit atau status kepribadian yang kacau, atau yang sering disebut dengan disorder state, yang bisa dijumpai pada penderita dengan simptom klinis tertentu. Lalu yang kedua, abnormal dipandang dari segi kultural atau kebudayaan. Artinya adalah tingkah laku dan sikap hidup seseorang dianggap normal atau abnormal bergantung pada lingkungan sosial ataupun lingkungan kebudayaannya. Asupratiknya menjelaskan ada bermacam-macam terminologi atau istilah untuk menyebutkan abnormal. Sebagai berikut, saya akan menjelaskan beberapa terminologi atau istilah untuk menyebutkan abnormal menurut dengan asupratiknya. Yang pertama ada perilaku maladaptif. Memiliki arti setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu atau masyarakat, tidak hanya mencakup gangguan-gangguan seperti psikosis dan neurosis, tetapi juga bisa diartikan bermacam-macam seperti bisnis curang, alienasi, atau keterasingan. Yang kedua ada gangguan mental, yang mana istilah ini menunjuk pada semua bentuk perilaku abnormal mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan. Lalu yang ketiga ada psikopatologi, artinya kajian tentang perilaku abnormal atau gangguan mental. Lalu ada gangguan perilaku, yang mana merupakan gangguan-gangguan yang disebabkan proses belajar yang tidak semestinya atau salah. Mari simak penjelasan selanjutnya saya mengenai model-model perilaku abnormal dan terapi penyembuhannya. Asupratiknya menjelaskan model yang dimaksud dalam kaitannya dengan perilaku abnormal adalah kerangka pikir yang dipakai untuk menjelaskan seluk-beluk perilaku abnormal. Yang pertama ada model demonologis. Model demonologis ini memiliki pandangan bahwa perilaku abnormal disebabkan adanya unsur-unsur mistis dan setan-setan jahat. Teori demonologis membedakan antara tipe gangguan jiwa yang baik, yang mana memberikan kebijakan, dan tipe yang jahat. Gangguan jiwa yang baik dianggap sebagai penyakit suci seperti gejala epilepsi, dan gangguan jiwa yang jahat dianggap sebagai perilaku abnormal yang berbahaya seperti perbuatan yang merugikan orang lain dan pembunuhan. Tingkah laku abnormal itu dianggap sebagai perbuatan setan, perbuatan jahat, atau dosa. Yang berhak melakukan terapi atau penyembuhan dan mengobati orang yang mengalami gangguan jiwa adalah para pendeta. Proses penyembuhan melalui doa-doa dan upacara penebusan dosa, serta pemberian obat-obatan yang bersifat magis. Yang kedua ada model naturalistik, yang mana penyebab tingkah laku abnormal adalah proses-proses fisik atau jasmaninya. Tingkah laku abnormal selalu berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmani yang abnormal, yakni sistem humoral atau cairan dalam tubuh. Pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, menurut model naturalistik, harus disembuhkan dengan obat-obatan dan dihargai martabat kemanusiaannya, tidak dirantai atau dipasung. Lalu selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai model biologis atau organis. Penyebab perilaku abnormal karena kondisi organis yang tidak sehat yang merusak fungsi sistem saraf di pusat otak. Gangguan perilaku ini dianggap sebagai penyakit setidak-setidaknya bersumber pada penyakit yang langsung menyerang otak atau keadaan tidak ideal pada tubuh yang berakibat mengganggu bahkan melumpuhkan kerja otak. Untuk mengatasi dan mengobatinya dengan menggunakan obat-obatan atau cara medis pada tahap yang sudah akut, terutama pada
Terutama akibat infeksi sipilis atau malnutrisi akut, pengobatan medis tidak banyak bermanfaat dan tidak bisa mengobati kerusakan serta kelumpuhan otak. Lalu yang keempat ada model psikoanalitik, yang artinya ketidakseimbangan dan ketidakserasian sistem dalam struktur kepribadian, yaitu adanya konflik dan pertentangan antara id dan superego serta ketidakmampuan ego melaksanakan superego menimbulkan gangguan-gangguan kejiwaan dan konflik. Menurut Freud, id, ego dan superego berada dalam jiwa sadar dan alam tak sadar, membentuk aneka ragam pribadi tingkah laku yang dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, keturunan, jenis kelamin, dan usia. Untuk menolong individu terlepas dari konflik-konflik yang ada dalam dirinya adalah dengan membongkar sumber konflik. Yang kelima adalah model interpersonal. Pada model ini, hubungan antar pribadi yang tidak memuaskan menjadi sumber utama penyebab tingkah laku maladaptif. Menurut teori pertukaran sosial, manusia saling menjalin hubungan dengan tujuan memuaskan kebutuhan masing-masing. Setiap orang mengharapkan sesuatu dari hubungan dengan orang lain, sehingga hubungan antara pribadi tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan hubungan jual beli. Menurut model interpersonal, tujuan psikoterapi adalah menolong individu keluar dari hubungan yang bersifat patogenik atau menimbulkan masalah dan mengembangkan hubungan-hubungan baru yang lebih memuaskan. Lalu yang keenam ada model sosiokultural, yang mana menurut model sosiokultural, penyebab utama perilaku abnormal adalah keadaan-keadaan objektif di masyarakat yang bersifat merugikan serta seperti kemiskinan, diskriminasi, prasangka ras, kekerasan, dan kekejaman. Bentuk situasi yang menekan dapat berbeda-beda, bergantung pada konteks sosiokultural di mana tempat individu hidup. Pengobatan yang dilakukan dengan psikoterapi. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.